keutamaan atau karomah yang dimiliki oleh para wali Allah. Ini di dalam kitab Tanwirul Qulub, yang mudah-mudahan hati kita bersinar, dicernihkan dari sesuatu yang akan menghalangi kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Ini ayat Al-Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu gayanya Kiai Haji Fuad Hasyim. Itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, beliau adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut dan tidak punya rasa sedih ataupun susah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba yang mana hamba tersebut sangat dicemburukan oleh para nabi dan para syuhada. Jadi para nabi, para syuhada itu cemburu banget nih sama hamba ini. Qila manhum ya Rasulullah la'allana nuhibbuhum. Para sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, sinten kanjeng Nabi hambamu yang menjadikan cemburunya para nabi dan syuhada itu? La'allana nuhibbuhum. Kalau engkau memberitahu, maka barang tentu kami akan mencintai mereka. Qala hum qaumun tahabbu binurillahi ala ghairi amwalin wa ansabin. Ketemu terus Pak ansab ini, aku makanya repot. Baca kita itu pasti ada aja yang berhubungan dengan nasab. Aku repot Pak. Ini nanti dikilanya juga rasis, benci. Maka Allah menjawab, mereka hamba-hamba yang menjadi cemburunya para nabi dan para syuhada adalah orang-orang yang saling mencintai binurillah, dengan cahaya Allah, ala ghairi amwalin wa ansabin, bukan karena harta ataupun nasab. Aduh, ketemu lagi kesana lagi mana ini? Ngapunten, tapi saya nggak akan bahas itu ya. Artinya wali-wali Allah tersebut adalah orang-orang yang mempunyai jiwa cinta kasih sayang kepada siapapun. Nah itu makanya kalau pengen jadi wali gampang sebenarnya, bisa nggak cinta kasih? Dan memang sulit Bapak untuk memahami cinta kasih yang sesungguhnya sulit. Wujuhuhum nurun wa hum ala manabira min nurin wa la yakhafuna idza khafan nasu wa la yahzanuna idza hazinan nas. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi. Mereka itu yang wajahnya saja itu bercahaya. Artinya bercahaya di sini karena memang atharus sujud. Jadi karena kekuatan mahabbah kepada Allah, cinta kasihnya kepada makhluk, ibadahnya yang sangat luar biasa, menjadikan wajahnya bercahaya. Tapi jangan digambarkan wajahnya kemudian ada neonnya, begitu tidak. Kadang-kadang repot orang itu. Berarti kalau begitu kita udah aja ditempel ini aja. Flash kan ada flash yang HP ditempel di sini, biar jadi wali. Ada lightingnya. Bahkan beliau ini adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut ketika manusia di dalam rasa ketakutan. Artinya kekhawatiran para wali-wali Allah itu tidak seperti kita. Kalau kita bahkan tidak punya uang ya susah. Kalau kita dapat musibah ya susah. Dibenci, dicaci maki orang kita ada rasa takut, rada susah. Nah mereka itu tidak. Apa saja yang menimpa orang awam, manusia biasa, yang membuat dirinya rasa takut dan susah sedih, itu tidak ada bagi para wali-wali Allah. Masya Allah. Oke. Terus kemudian summa tala al-ayah al-madhkurah. Setelah ini ada penjelasan tentang wazuhurul karomati alal auliya jaizun aqlan wa waqun naqlan.
tentang tampaknya karomah-karomah para wali, dan itu sangat jaiz, diperbolehkan baik ditinjau secara akal ataupun secara nakal. Nakal itu artinya riwayah Al-Quran dan As-Sunnah dan lain sebagainya. Amma jawazuhu aqlan fali annahu laisa bimustahilin fi qudratillahi ta'ala bal huwa min qubailul mumkinati kadzuhuri mu'jizatil anbiya. Karomah itu yang diberikan Allah kepada para wali itu tidak mustahil, akal pun bisa menerima dengan kudrat iradatnya Allah, seperti halnya mukjizat. Bedanya kalau mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi itu wajib untuk ditampakkan karena bimakrunid dakwah. Caranya begitu kalau para nabi ketika bersiar maka wajib menampakkan mukjizat. Tapi kalau para wali justru yajibu sitruha, wajib menyembunyikannya karomah. Nah, ini kadang-kadang kita tertipu juga. Ada orang yang bisa masukin jin ke botol disangka karomah. Ada orang yang kemarin tidak tembus badannya, andai kata dengan sajam dan sebagainya disebut karomah. Ojo ngono cong ya. Ini bahaya. Kita lihat definisi karomah itu seperti apa. Bahkan wa kullu ma hadza sya'nu fa huwa jaizul wuqu'i fil hayati wa ba'dal mauti kama dhahaba ilaihi jumhuri ahli sunnati wal jamaah. Bahkan karomah para wali itu bisa nampak baik itu seorang wali itu masih hidup ataupun setelah matinya. Ini seperti yang disampaikan difatwakan oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada yang anggap ke unik Wahabi, sementara unik ini sangat percaya dengan karomah. Ada orang yang menganggap unik ini sebagai Syiah, sementara unik ini sangat percaya dengan adanya para wali-wali Allah. Nah ini maka keder, kalau kata orang Karawang itu keder ya, sungguh membagongkan. Membagong salah itu ya. Terus kemudian begini, qala ba'dul masyayikh, sebagian guru-guru mursyid atau guru-guru besar ahli sufi berkata, innallaha yuwakkilu biqabril wali malakan yaqdil hawaija wa taratan yakhrujul wali min qabrihi wa yaqdiha bi nafsi. Nah, ini kan sempat ramai tuh di media sosial, ada perdebatan mengenai tentang karomah itu. Ya, tapi enggak saya singgung ya ini. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memasrahkan tugas kepada wali ketika seorang wali sudah meninggal. Yaqdil hawaij. Jadi kalau ada seseorang, mungkin dia punya guru wali, dia meminta ma'unah atau karomah dari wali tersebut, udah meninggal. Artinya bikaromatil aulia gitu. Itu bisa jadi apa yang kita inginkan Allah ijabah melalui malaikat yang Allah perintahkan sebagai wakilnya wali tersebut. Makanya sampai sekarang buat apa? Orang baca manaqib kan itu, ziarah kubur. Nah ini makanya jangan anggap bahwa kita ini adalah orang Wahabi. Bahkan wataratan yakhrujul wali min qabrihi wa yaqdiha bi nafsi. Ada juga wali yang sudah meninggal tersebut juga bisa bangkit. Artinya bangkit ini untuk memenuhi kebutuhan apa yang diminta oleh orang tersebut. Bisa jadi Pak, ini jaizun aklan wa waqi'un naklan namanya. Bisa terjadi secara akal bisa menerima, apalagi secara nakalnya referensinya kuat. Ya mudah-mudahan kita didekatkan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal karamatu amrun khariqun lil 'adah ghairu maqrunin bi da'watin nubuwah wala huwa muqaddimatul laha. Nah, ini bedanya. Mukjizat dengan karamah ini sama-sama suatu kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Kalau mukjizat itu Allah tampakkan melalui para nabi dengan dibarengi dakwahnya para nabi. Sementara wali bi ghairi makrunin, para wali mengeluarkan karomahnya yang diberikan oleh Allah itu tanpa ada ajakan dakwah. Artinya para wali ini sangat berhati-hati untuk mengeluarkan karomah, maka ada kewajiban menyembunyikannya. Lanjut. Summa alam annal waliya laisa bima'sumin. Dan ingat, para wali ini berbeda dengan para nabi. Kalau nabi kan maksum, kalau para wali ini tidak maksum. Idil ismatu lin nabi la lil wali.
bal huwa mahfuzun. Karena maksum ini adalah yang diberikan kepada para nabi, bukan para wali. Kalau para wali namanya mahfuzun, mahfuz bukan maksum. Ya, beda. Apa yang disebut dengan mahfuz? Wa ma'nal hifzi fi haqqihi annahu la yaf'alu ma'siyatan wa in fa'alaha nadama min fawrihi wa taba taubatan tamatan wa 'arafa zillata nafsi. Jadi yang disebut dengan mahfuz itu, para wali bukan berarti tidak melakukan dosa. Para wali bukan berarti tidak melakukan salah. Kecepatan untuk taubat dan penyesalannya ini di atas rata-rata. Jadi para wali ini yang dimaksud dengan terjaga dari maksiat. Adapun ketika seorang wali ini melakukan kemaksiatan, nadama min fawri. Jadi cepat untuk menyesalnya. Kalau kita kan enggak. Kita mah sudah melakukan maksiat terus aja kalau belum ada teguran dari Allah. Nah, kalau para wali Allah lebih cepat untuk kembali wataba taubatan tamatan. Setelah penyesalan pada waktu itu juga para wali itu melakukan taubatan nasuha. Wa arafa zillatan nafsi. Bahkan ketika melakukan suatu kemaksiatan, para wali langsung mengetahui bahwa dirinya ini terpeleset disebabkan kemaksiatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan mahfud. Jadi bukan maksum. Mahfudun ya. Ya, mudah-mudahan lah ini senukil, mudah-mudahan artinya begini. Kalau para wali-wali Allah ini walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi tetap delegasi juga yang dipunya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang ditanyakan oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasul? Seorang hambamu yang menjadikan cemburunya para nabi dan syuhada. Ternyata adalah para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita semua didekatkan dengan para wali-wali Allah, karena para wali-wali Allah ini beliau sampai kepada Allah juga bukan karena bersandar kepada nenek moyangnya karena nasabnya, bukan, tapi karena ketakwaan ibadah ubudiyahnya yang sangat luar biasa.